Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Praktikum Kimia kelas PSM 22A ingin menjelaskan mengenai materi pelarutan dan pengenceran dalam Praktikum Kimia dalam rangka remedial Praktikum pertama Kimia. Adapun nama-nama dari anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Andre Gabriel Pinem, saya Cindy Angelina, saya Usha Marisa, dan saya Zahra Putri. Kami akan menjelaskan mengenai materinya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang larutan. Larutan sendiri ialah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih yang saling melarutkan. Contoh komponen dalam larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Oke, selanjutnya materi tentang konsentrasi larutan akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Yang pertama ada molaritas atau disimbolkan dalam M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam 1000 gram pelarut yang dirumuskan dengan mol zat terlarut per volume liter larutan. Yang kedua ada molaritas atau disimbolkan dengan M kecil. Molaritas adalah suatu konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol senyawa atau zat setiap kilogram pelarut atau solvent. Molaritas disimbolkan dengan mol per volume dan mol per massa pelarut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai normalitas yang disimbolkan dengan N besar. Jadi normalitas adalah jumlah mol ekuivalen dari suatu zat per liter larutan. Maka rumus normalitas itu adalah mol ekuivalen per volume. Normalitas sama dengan molaritas dikali A atau banyaknya ion. Dan rumus terakhir adalah normalitas sama dengan massa per molekul relatif dikali 1000 per volume dikali valensi atau banyaknya ion. Sekian penjelasan saya mengenai normalitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pengenceran larutan. Pengenceran larutan sendiri merupakan penambahan pelarut pada suatu larutan zat dengan molar tertentu, sehingga menghasilkan larutan yang lebih kecil molaritasnya. Pada papan tulis terdapat contoh. Dalam sebuah laboratorium, terdapat larutan NaOH 100 ml pekat dengan konsentrasi 3 molar yang akan diencerkan dengan 500 ml air. Diketahui V1 ataupun volume 1 sama dengan 100 ml, M1 sama dengan 3M, dan X sama dengan 500 ml. Yang ditanyakan adalah M2 ataupun konsentrasi larutan setelah ditambahkan air. Rumus umumnya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Karena di sini diketahui massa ataupun volume air, maka kita letakkan pemisalan X. Jadi V1 kali M1 sama dengan V2 ditambah X dikalikan dengan M2. Jadi langsung kita masukkan saja yang kita ketahui. Ini 100 dikali 3 sama dengan V2 tambah sama dengan 100 ditambah 500 dikalikan M2 sama dengan 300 sama dengan 600 dikalikan M2. Maka M2 sama dengan 300 dibagi 600. M2 sama dengan 0,5 M. Jadi yang didapatkan setelah proses pengenceran berdasarkan teori adalah konsentrasi dari larutan NaOH 100 ml pekat dengan konsentrasi 3M jika diencerkan dengan 500 ml air akan menghasilkan molaritas kedua yaitu 0,5 molaritas. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sekian penjelasan dari kelompok 5 dari kami mengenai materi pengenceran dan pelarutan. Sekian dan terima kasih.